warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gania Fiasa Salsabila dengan NIM 205242020. Saya Safana Asfaradana dengan NIM 2052405. Dari kelas TBA. Jadi, kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di kampus UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengenai Pancasila, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya. Boleh tanya-tanya sebentar? Iya, silakan. Sebelumnya Mbaknya namanya siapa ya? Nama Dwi Febiani Putri, Dari semester berapa? semester 5. Oke, saya mau nanya mengenai tentang Pancasila sedikit ya. Kan di era digital ini perkembangan teknologi itu kan sudah mulai meleset berkembang banyak ya Mbak. Nah kalau menurut Mbaknya nilai-nilai Pancasila di era digital ini itu masih relevan apa tidak? Menurut saya nilai-nilai Pancasila dengan adanya perkembangan teknologi saat ini masih relevan karena kan dengan adanya teknologi ini kan semakin bisa memperkuat nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri seperti kemanusiaan terus persatuan gitu kan bisa lebih berkembang melalui teknologi misalnya dengan relasi yang lebih luas adanya sosial media ataupun yang lainnya melalui teknologi. Jadi dari perkembangan teknologi itu juga bisa menyebarkan hal-hal positif ya Mbak walaupun lewat digital. Iya, ya, bisa disebarkan melalui teknologi tersebut. Tapi kita harus bisa menyaring juga informasi-informasi yang ada di teknologi tersebut. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Boleh tanya-tanya mengenai Pancasila? Boleh. Sebelumnya namanya kakak siapa nih, dari prodi mana? Rizky Nafia Zainab, biasa dipanggil Nafil, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Menurut kakak apa sih peran Pancasila bagi negara Indonesia? Tentunya Pancasila itu sangat penting ya bagi Indonesia, terutama masyarakat di Indonesia. Dengan adanya Pancasila itu sebagai pedoman tatanan negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila tentunya negara itu tidak bisa berdiri tegak, karena kan Pancasila itu memberikan keadilan bagi masyarakat. Jadi semua masyarakat itu tanpa adanya keadilan tidak bisa hidupnya itu rukun gitu, bertetangga. Dengan adanya Pancasila maka masyarakat itu diharapkan itu bisa bertoleransi antar agama, terus hidupnya rukun, adil, dan makmur gitu Mbak. Menurut saya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi intinya peran Pancasila itu jadi pedoman ya supaya jadi rukun gitu. Iya. Ya, Rukun untuk negara Indonesia. baik, terima kasih banyak Kak. Permisi Kak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh tanya-tanya nggak? Ya silakan. Ini sama kakaknya dulu. Maaf sebelumnya boleh nama kakak siapa dan dari prodi mana? Saya Suci Pratiwi dari Prodi Tadris Matematika. Semester berapa Kak? Semester 1 ini. Jadi gini Kak, dalam menerapkan nilai Pancasila itu kan pasti ada nih tantangannya. Nah, menurut kakak itu apa saja sih tantangan atau hambatan bagi masyarakat di Indonesia ini? Kalau menurut saya hambatan yang paling besar itu banyaknya berita hoax yang menyebarkan. Sekarang media massa kan banyak. Terus juga toleransi antar sesama itu kayak semakin memudar di antara orang-orang itu. Baik, jadi hoax gitu ya Kak? Iya. Ya, baik, terima kasih. Kalau kakaknya boleh sekalian mau menjawab nggak nih? Iya, boleh. Boleh perkenalan dulu nggak Kak? Ya, saya Nahya Dari prodi apa dan semester berapa? dari Prodi Tadris Matematika semester 1.
Jadi kan masyarakat Indonesia ini kan dari memiliki banyak perbedaan gitu Kak. Nah, menurut Kakak sendiri itu bagaimana caranya agar Pancasila itu bisa menyatukan masyarakat Indonesia? Pancasila itu kan punya nilai-nilai. Nah, kayak menghargai, menghormati. Nah, dengan nilai-nilai itu Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, juga menghargai perbedaan. Jadi kayak menyatukan masyarakat yang berbeda, seperti perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa. Terus dengan Pancasila membuat masyarakat Indonesia bersatu, juga melewati sila yang ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah, dari persatuan Indonesia itu mengingatkan kita untuk selalu bersatu. Baik, jadi intinya kayak pakai sila yang ketiga gitu ya Kak, keseluruhannya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Permisi Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau izin tag buat tugas PKN sebentar. Boleh. Oke, sebelumnya nama Mbaknya siapa ya? Amrina Rosada. Oke, dari jurusan apa dan semester berapa? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Oke, saya mau nanya sedikit pertanyaan mengenai Pancasila ya Mbak. Gimana menurut pendapat Mbak itu mengenai cara mengatasi hoax atau pernyataan yang menjurus ke kebencian gitu di media sosial, apakah gimana kalau itu tuh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut Mbak itu cara mengatasinya bagaimana? Banyak ya cara mengatasi konten-konten atau postingan yang ada di media sosial. Mungkin dari kita sendiri bisa mengatasinya dengan cara memfilter berbagai konten-konten atau postingan dari media sosial. Kemudian juga kita harus make sure nih konten itu bermanfaat atau tidak untuk diri kita. Kalau memang tidak ya tinggalkan aja gitu, karena kan yang bisa memfilter, yang bisa make sure itu diri kita sendiri. Kemudian kalau memang ada konten-konten yang kurang berkenan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, itu kita bisa melaporkan kan ke pemerintahan, dan kemudian juga kita harus sama-sama bersama masyarakat kemudian pemerintahan untuk melaporkan hal tersebut agar konten-konten yang kurang berkenan dalam nilai-nilai Pancasila itu bisa terkurangi seperti itu. Iya, jadi dari cara mengatasinya itu juga banyak banget ya Mbak. Iya. Dari itu yang tadi memfilter dulu dan melaporkan ke pemerintah gitu. Oke. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Permisi Mbak. Iya. Saya mau tag video buat tugas UAS, boleh? Boleh. Saya mau nanya-nanya mengenai tentang Pancasila nih. Sebelumnya nama Mbaknya siapa ya? Ya, nama saya Aisyah. Dari semester berapa? Jurusan apa? Dari semester 1 jurusan KPI. Oh iya. Ini sedikit pertanyaan dari saya ya Mbak. Menurut Mbak Aiska ya, itu bagaimana sih peran generasi muda sekarang itu untuk melestarikan budaya di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Peran generasi muda dalam nilai Pancasila menurut saya di waktu sekarang ini bisa diterapkan dengan adanya toleransi, terus dengan menonton kesenian-kesenian daerah, tarian-tarian daerah, dengan menerapkan bahasa-bahasa daerah, itu juga bentuk dari nilai-nilai implementasi. Terus kita juga bisa ngerangkul semuanya walaupun itu dari latar belakang yang berbeda-beda, mau dari Jawa, mau dari Sunda, tapi kita kan tetap Indonesia. Terus dengan diskriminasi, menurut saya harus banget sih dari diskriminasi, karena itu nggak peduli dari latar belakang mana, asalnya mana, tapi kan itu tetap dari negara kita. Jadi lumayan banyak ya Mbak cara kita maksudnya kita sebagai generasi muda zaman sekarang itu bisa mengatasi bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Maaf ya mengganggu waktunya. Enggak kok. Kak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh nanya-nanya nggak Kak tentang kewarganegaraan? Ya boleh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama kakaknya siapa? Nama saya Lulu. Ya.
Kalau boleh tahu dari prodi apa dan semester berapa Kak? Dari prodi tasawuf psikoterapi semester 3. Ini langsung ke pertanyaannya ya Kak. Mungkin kan generasi di kalangan sekarang itu kan kayak kurang gitu kesadarannya terhadap berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Kakak itu gimana sih cara memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan remaja yang sekarang ini? Kalau menurut saya ya, untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, kita bisa mengajak generasi muda untuk mendiskusikan melalui kayak diskusi atau lomba-lomba, konten kreatif dan kegiatan sosial seperti gotong royong. Jadi dengan ini mereka bisa lebih mudah memahami keberagaman, karena keberagaman itu kan sebagai kekuatan dari Indonesia ya. Jadi kita bisa lebih paham dan bisa lebih bangga terhadap Indonesianya sendiri gitu. Baik, berarti dengan melalui kegiatan sosial gitu ya Kak? Kegiatan sosial dan diskusi juga bisa. Iya, dan diskusi. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Permisi Kak, Ya, ya. mohon maaf mengganggu waktunya. Kakaknya ada waktu luang nggak? Ada. Oke, saya mau nanya-nanya sedikit tentang hak asasi manusia untuk tugas UAS. Kalau boleh tahu, kakaknya namanya siapa ya? Nama saya Feby Pratianto, Dari jurusan apa dan semester berapa? dari jurusan tasawuf dan psikoterapi, jurusan 1. Oke, kan setiap orang itu punya hak asasi manusia ya Kak, Iya. dan dimana setiap orang itu bisa menerapkan hak-haknya itu. Menurut Kak Feby, hak asasi manusia itu bersifat universal atau tidak? Menurut saya itu bersifat universal, karena semua manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Terus hak asasi manusia itu tidak memandang ras, terus sama budaya, ya, dan lain-lain lah gitu. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih Kak Feby atas jawabannya. Permisi Kak, Kakak lagi luang nggak ini? Ya, lagi luang. Gimana? Maaf mau mengganggu waktunya sebentar. Kak mau tanya-tanya mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Namanya Ita Indriani. Kak Ita program studi apa dan semester berapa? Prodi PKMI semester 1. Jadi gini Kak, menurut Kakak itu apakah Pancasila berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan? Baik, menurut saya Pancasila itu sangat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, karena Pancasila ini kan mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, terus dan toleransi yang juga diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan ini tuh membantu kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian agar kita itu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Itu sih menurut saya. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Saya boleh nanya-nanya sedikit mengenai hak asasi manusia? Boleh? Ini buat tugas UAS. Kalau boleh tahu, kakaknya namanya siapa ya? Intan Selomita, Dari jurusan apa, semester berapa? PKMI semester 1. Iya. Menurut Kak Intan ya, hak asasi manusia itu tujuannya untuk apa nih? Melindungi dan menghormati setiap dasar hak-hak individu tanpa diskriminasi apapun, sesuai dengan prinsip kemanusiaan, terus kesetaraan, serta martabat. Itu yang saya tahu. Terima kasih ya Kak Intan atas waktunya.